Hukum mengangkat tangan, hukum mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram hukumnya wajib. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Bahkan di dalam hadis beliau memerintahkan umat beliau untuk mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram. Wah, ini pada deh. Wah, dengan lemoning ya. Berada pisan. An Ali bin Abi Thalib qala lamma nazalat hadhihi al-ayah. Dari Abu Thalib dia berkata ketika ayat ini turun ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu yaitu auzubillahi minasyaitonir rajim inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Pada saat setelah turun inna a'taina ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, "Ma hadhihi an-nahirah allati amarani biha Rabbi?" Apakah yang dimaksud dengan an-nahirah? Yaitu yang ada pada kata-kata fasholli lirabbika wanhar. Wanhar artinya an-nahirah. Allati yang amaroni biha Rabbi, Tuhanku menyuruh dengannya. Qala innaha laysat binahirah. Maka Jibril menjawab, sesungguhnya itu bukan nahirah, walakin ya'muruka, tetapi Allah memerintahmu idza taharramta lis-shalah, apabila engkau melakukan ihram untuk salat. Maksudnya takbiratul ihram. Antarfa yadaik idza kabarta, hendaklah engkau mengangkat kedua tanganmu apabila bertakbir. Wa idza raka'ata, dan apabila engkau hendak ruku. Wa idza rafa'ata, dan bila engkau mengangkat rosaka kepalamu minar ruku atau bangkit dari ruku. Fa innaha sholatuna wa sholatul malaikah, karena cara seperti itu adalah sholat kita dan juga sholat para malaikat. Alladzina fis samawati sab'i, yang ada di langit-langit 7. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raf'al aidi minal istikanati allati qala Allah tabaraka wa ta'ala, mengangkat tangan-tangan itu adalah termasuk minal istikanati, dari sakinahnya allati qala Allah tabaraka wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman famastakanu li rabbihim wa ma tadarra'un, dan mereka sama sekali tidak merendahkan diri, menahan diri kepada Allah memohon kepadanya dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika turun surah Inna a'tainakal kautsar, rupanya itu ada kaitannya juga dengan mengangkat tangan pada waktu takbiratul ihram, pada waktu hendak ruku, pada waktu bangkit dari ruku. Ternyata sholat yang dipraktekkan oleh Rasulullah adalah sholat yang dipraktekkan oleh malaikat Jibril pada saat mengimami beliau, dan yang dipraktekkan oleh para malaikat Jibril dinyatakan di sini adalah wassalatul malaikah alladzina fis samawati sab'i, termasuk itu pun sholatnya para malaikat yang ada di langit 7. Mengangkat takbiratul ihram hukumnya wajib. Hikmah mengangkat kedua tangan. Terdapat beberapa hikmah pada mengangkat kedua tangan beserta takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar. Antara lain memahagungkan Allah beserta kesediaan yang tulus ikhlas mengikuti Rasulnya. 2, agar menjadi pemasrahan, kerelaan, ketentraman, kepatuhan, tak ubahnya tawanan perang yang mengangkat kedua tangannya sambil mengakui kekalahannya. 3, untuk menyatakan hebat dan sakralnya
setiap bacaan dan gerakan-gerakan sholat. 4, ada yang menyatakan bahwa itu untuk merupakan isyarat akan membuang segala kehidupan duniawi dan menerima seluruhnya akan syaratnya dan munajat kepada Tuhannya sebagaimana yang tercakup oleh lafaz takbir, maka serasilah antara perbuatan dan ucapan. Dalam hal waktu takbir dan mengangkat tangan dapat memilih salah satu dari 3. Mengangkat tangan lebih dahulu daripada mengucapkan takbir. Itu yang sudah lewat ya. Ini kesimpulannya nih. 2, mengucapkan takbir sebaliknya dari yang pertama lebih dahulu daripada mengangkat tangan. Yang pertama mengangkat tangan dulu, setelah terangkat baru mengucapkan Allahu Akbar. Yang kedua mengucapkan takbir dulu, Allahu Akbar, baru disusul dengan mengangkat tangan. 3, mengangkat tangan bersamaan dengan mengucapkan takbiratul ihram dan adalah paling utama karena banyak utamanya. Ulasan dan kesimpulan, setelah memperhatikan dalil-dalil dan keterangan para ulama mengenai ucapan, makna, hukum takbiratul ihram dan cara serta waktu mengangkat tangan, dapat disimpulkan bahwa tidak sah salat tanpa diawali dengan takbiratul ihram. 2, mengangkat kedua tangan hukumnya wajib. 3, mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau pundak atau telinga dengan jari-jari dibuka, tidak dikepalkan dan tidak dirapatkan dengan telapak tangan menghadap ke kiblat. 4, dapat memilih salah satu di antara bersamaan antara takbir dengan angkat tangannya, lebih dahulu takbir daripada angkat tangan atau sebaliknya, dan muqaranah paling baik atau paling utama. Sampai di situ barangkali ada pertanyaan dulu. Selanjutnya nanti akan melanjutkan kepada masalah qiyam, berdiri ketika melaksanakan sholat. Karena ada qiyam pada sholat wajib, ada hukum qiyam pada sholat sunat, itu ada perbedaan. Pilih apa terusan helat Pak? Diselang helat Bapak. Kita tinggal Pak. Setelah sujud kita berdiri itu perlu mengangkat tangan juga. Setelah sujud untuk berdiri. Yang berikutnya itu kalau sudah sujud, tidak ada. Tidak ada. Yang ada itu dari duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal setelah 2 rakaat mau masuk ke rakaat ketiga, itu baru ada lagi mengangkat tangan. Adapun mau sujud, itu kan mau sujud, samiallahu liman hamidah rabbana walakal hamd, lalu sujud, tidak ada mengangkat tangan. Setelah sujud mau duduk antara 2 sujud, tidak ada juga mengangkat tangan. Kemudian dari duduk antara 2 sujud menuju sujud lagi, tidak ada lagi mengangkat tangan. Sampai nanti berdiri lagi tidak ada. Jadi yang ada itu di sini disebut pada hadis tadi. Pertama waktu takbiratul ihram, yang kedua ketika hendak ruku, yang ketiga ketika bangkit dari ruku, samiallahu liman hamidah. Setelah itu tidak ada lagi kecuali pada rakaat duduk tasyahud awal, bangkit menuju rakaat ketiga. Itu banyak tasyahud lalu bangkit Allahu Akbar, baru ada mengangkat tangan, namanya raf'ul yadain. Kalau takbiratul ihram hanya pada rakaat pertama. Itu Pak. Ayo deh misalnya bacanya. Qiyam atau berdiri dalam salat. Qiyam maknanya berdiri, berasal dari qama yaqumu qiyaman, berdiri. Qiyam di dalam salat termasuk salah satu rukun yang tidak sah salat tanpanya. Ketika kita salat wajib tanpa alasan apapun tiba-tiba melaksanakan salat sambil duduk umpamanya, itu tidak sah. Bahkan rakaat pun tidak sah tanpa qiyam itu. Jadi berarti qiyam itu syarat sahnya qiyam, syarat sahnya rakaat. Sekali lagi, qiyam itu syarat sahnya rakaat. Rakaat itu syarat sahnya sholat. Gitu urutannya. Qiyam harus dilakukan dengan penuh keseriusan
dan perhatian, sehingga dilakukan dengan benar-benar tumanina. Karena berdiri pun dalam sholat tentu harus tumanina. Oleh karena itu, qiyam atau berdiri dalam sholat diatur dan ditetapkan sunnah-sunnahnya dan larangan-larangannya. Jadi pada qiyam pun ada aturannya. Dan satu, cara qiyam atau cara berdiri. Cara qiyam berdiri pada saat setelah takbiratul ihram adalah sama dengan ketika hendak berdiri, hendak memulai salat, yaitu dengan badan berdiri tegak, hanya saja tangan kanan dipegangkan pada tangan kiri dan diletakkan pada dada dalam kurung hati. Pandangan diarahkan ke tempat sujud dan kaki sedikit direnggangkan. Jadi kalau kita berdiri, tidak boleh kaki dirapatkan, harus ada direnggangkannya. Itu yang pertama. Merenggangkan tangan, memegangkan tangan di atas tangan kiri. Hukum menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri. Menyimpan tangan kanan pada tangan kiri ketika qiyam atau berdiri hukumnya wajib, karena para sahabat diperintahkan melakukan demikian. Hal ini berdasarkan hadis-hadis sebagai berikut. An Abi Hazim an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala, kana nasu adalah orang-orang yu'maruna diperintahkan an yadu'ar rajulu seseorang itu meletakkan al-yadal yumna tangan kanannya ala zira'ihil yusra fi shalah di atas hasta kirinya di dalam salat. Qala Abu Hazim berkata, wala a'lamu illa yanmi dzalika ila Nabi sallallahu, dan saya tidak mengetahui bahwa amal-amal itu nyambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya benar-benar dari Nabi. Jadi begitu qiyam, selesai qiyam itu takbiratul ihram dan langsung memegangkan atau menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri. Kata yu'maruna, kami diperintah, atau nanti ada yang ya'muruna, menunjukkan atas wajibnya menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri. Kalau di Masjidil Haram ada orang yang begitu Allahu Akbar diangkat terus saja Pak, tangannya itu tergantung bahkan sampai selesai, hanya mengangkat tangan saja. Kemudian berdosa bila tidak melakukannya, bahkan bila melakukan sebaliknya, yakni tangan kiri yang dipegangkan pada tangan kanan alias dibalik. Jadi ada tangan kanan di atas tangan kiri, tapi ada yang praktek tangan kiri di atas tangan kanan. Suatu ketika Ibnu Mas'ud salat, lalu ia menempatkan tangan kiri di atas tangan kanannya sebagaimana diterangkan di dalam hadis berikut. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu kana yusalli, bahwa Ibnu Mas'ud ia pernah melakukan salat, wa wada'a yadahul yusra 'alal yumna, lalu ia menempatkan tangan kirinya di atas tangan kanannya. Fara'ahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi melihatnya, bahwa doa yadahul yumna 'alal yusra, lalu Nabi menempatkan tangan kanan Ibnu Mas'ud itu di tangan di atas tangan kirinya. Itu dulu sampai di situ, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada nanti kita lanjutkan. Mangga. Perkawis menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri itu ada posisi ulu hati, ada posisi dada ya. Karena terjemahannya biasanya dada dan kan dianggap dada itu paling dia maka kita ada yang menghirup karena ya besar-besar. Jadi begini, ada kalau nanti juga ada pembahasannya. Kalau dikumpul hadisnya itu begini riwayatnya. Ada yang wad'ul yumna 'alal yusra tahta surrah. Jadi nanti kalau ada orang memegangkan lah gitu ya, supaya gampang, memegangkan tangan kanan kepada tangan kiri di bawah pusat. Ada riwayat disebut dari Ali gitu ya. Tetapi itu riwayatnya bermasalah atau dhaif. Yang kedua, fawqa surrah. Riwayatnya ada bahwa menempatkan tangan kanan di atas kiri di atas pusat. Jadi meureun dina beuteung.
Kalau di atas pusar kan jangan dada karena jauh. Karena yang ada di atas, tepat di atas pusar adalah perut. Tapi itu pun bermasalah. Yang hadisnya riwayat Ibnu Huzaimah, wadoa yadahu yumna ala yusra fi sholati, itu alas sadri. Memang kata-katanya alas sadri, di atas dada. Dada itu mana? Nah gitu kan, luas Pak. Nanti kalau ke sini ke kanan, teluk ke kanan, teluk ke kiri, namanya sadyun. Sadyun itu susu Pak. Nanti kalau menyebut dada itu sesungguhnya di tengah Pak. Sebab kalau ke kiri itu nanti dalam bahasa Arab dia tidak akan disebut dada. Sudah khusus namanya sadyun. Sehingga di tengah. Nah dada itu panjang, ya kan? Mulai dari ulu hati sampai sebelum tenggorokan. Nah itu dada Pak. Nah pengertian alanya di sini, kalau menurut bahasa Arab, ini kalau bahasa Arab ini Pak, buku ini, hadal daftar atau hadal kitab alal maktab. Ini ala begini Pak, asalnya begini. Dan ala itu kurang lebih ada 11 macam arti. Jadi kalau bahasa umum saya katakan di atas. Karena itulah bahasa yang paling umum dan aglab paling banyak digunakan. Tetapi ala itu artinya banyak. Contohnya begini. Wajah Rasulullah SAW fasalla ala qabrihi. Ketika Nabi bertanya, kemana si pemuda yang biasa bersih-bersih masjid? Kenapa saya lama tidak melihatnya? Lalu para sahabat menjawab, qad mata ya Rasulullah, sudah meninggal. Ka'annahum suburu amruhu, seolah-olah para sahabat anggap enteng lah birauge, tukang bersih masjid kenapa harus dilaporkan ke Nabi segala gitu kan? Tinggal cari gantinya, seolah-olah begitu. Tapi Nabi malah bertanya, kenapa kalian tidak memberitahu saya? Dulu nih ala kubrihi, cepat ajak saya tunjukkan di mana dia dikuburkan. Lalu Nabi pergi ke situ, di hadapan kubur itu, ala kubrihi, Nabi sholat ala kubrihi. Ala di situ tidak seperti buku di atas meja, bisa dipahami ya. Jadi Nabi tidak benar-benar di atas kuburan menginjaknya, tapi cek bahasa Sunda lebah, alias di dekat, di hadapan kuburannya. Walhasil, kalau ala diartikan seperti buku di atas meja, bagaimana prakteknya menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada? Berarti kan dia Pak? Betul kan? Karena daerah yang paling dekat ke dada adalah, nah di atasnya apa? Kan lehernya. Berarti ala di dia teh cek bahasa Sunda masih tadi palebah. Oleh karena itu, carilah saya semacam saya, carilah korinah. Dada yang paling sering digunakan baik dalam Quran dan hadis itu apa? Ternyata yang dimaksud adalah ulu hati. Jadi antara pilihan gitu kan? Kan dada selalu menggaris dari atas di bawah tenggorokan persis sampai ke ulu hati. Itu semua dada. Ke kanan sadyun namanya, alias susu. Ke kiri pun susu. Nah, tapi kalau menyebut sadrun, ternyata Al-Quran dan hadis banyak memaksudkan ulu hati di sini. Sehingga berdasarkan hadis yang sahih ala sadri, apa makna ala di sini? Kan kita harus cari karena ada 11 arti Pak. Ala itu 11 macam, 11 penggunaan. Contohnya begini, karena Bilalun yu'azzinu ala babil masjid. Coba bayangkan, Bilal azan di atas pintu masjid, kemana? Memang kata-katanya ala. Ternyata beliau berdiri di dekat pintu masjid waktu azan. Itu walhasil ala di sini adalah pegangkan tangan kanan di atas kiri, lalu letakkan di ulu hati. Itu arti ala sodri dan telah memakai korinah. Jadi kalau di dalam hadis ada menyebut kata suatu yang memang tempatnya luas, kan bisa dari atas sampai ke bawah Pak, sampai ke ulu hati, maka harus dicari korinah. Korinah itu dalam bahasa lain muntobit. Cek bahasa Sunda, pamuguh, pamager, pandada telega, nupuguhna belah mana? Nah, seperti itu Pak. Di mana jelasnya yang disebut dada? Ternyata Quran hadis paling banyak menggunakan kata dada adalah maksudnya ulu hati. Gitu Pak. Jadi tempatkan tangan kanan dada sendiri di atas ulu hati. Gitu kayak.
Itu barangkali kalau itu yang dimaksud. Ada yang lainnya? Oh, Pak Haji mah. Pak Haji sing tarik, Pak Haji ada pemuda kene Pak Haji. Meregangkan kaki. Merenggangkan kaki. Masalah sebatas bahu tapi tidak direnggangkan ini nempel sareng tumit yang Artinya sebetulnya belum ada kaitan dengan sholat berjamaah, Pak. Kalau apakah ukurannya sampai nempel dengan kaki teman itu mah kalau sudah bicara berjamaah kan? Karena ini mah belum, tapi posisi sendiri saja dulu. Ketika kita berdiri, artinya renggang itu tidak dirapatkan, tidak dirapatkan. Jadi nanti ada kata-kata memang parroja beda dari. Kalau begini kan berarti kan kita terlalu biasa, berarti harus ada renggang. Renggang dia ulah apa ada? Mau tegak, karena kan kita ingin tegak. Gitu ya. Jadi kaki direnggangkan, tetapi tetap tidak boleh lepas dari arti tegak. Selebar bahu. Yang lebar pisan yang enggak lebar, jadi kurang lebih lah. Jadi kurang lebih ya. Jadi antara luar dan luar ini bisa selebar bahu. Jadi bukan dalamnya Pak ya, bukan bagian dalam, tapi bagian luar kaki ini maksimal selebar bahu. Sebab kalau lebih dari itu sudah tempat orang lain. Kita pasti akan mengambil hak orang lain dan juga mungkin akan saling injak dengan kalau sudah bicara berjamaah. Lebar ting ulah lebih kasih tinjak. Yang kedua jangan sampai kita suka mengejar-ngejar kaki orang Pak. Kudu antal we terus. Nah, nanti itu ada khusus pembahasannya. Kemarin kan saya sudah bagikan sholat berjamaah dan permasalahannya apa arti rapat antara makmum dengan makmum. Kan ada hadisnya, tarosu rapatlah kalian. Sawu sufufakum wa tarosu. Ada imam suka ngomong. Luruskan saf, rapatlah satu sama lain. Apa rapat di situ? Apa seperti wajib yang cangkang wajib gitu? Artinya nempel bener Pak. Kenapa? Karena nanti ada posisi-posisi pada waktu khususnya. Begini Pak, kalau terlalu nempel ini menusuk ke lambung orang. Begitu juga waktu sujud apalagi, karena ini wajib tidak boleh rapat Pak. Dilarang dirapatkan si sikut ke lambung dan harus direnggangkan. Nanti kalau terlalu rapat, ketika semua jamaah direnggangkan, teteh sini colok Pak. Coba saja dipraktekkan. Kalau kita kan harus direnggangkan nih, nggak boleh dirapatkan. Karena Rasulullah farroja, benar-benar direnggangkan, tidak boleh dirapatkan. Ini larangan karena nanti dianggap akan menyerupai anjing. Jadi harus direnggangkan. Nah, makanya walaupun dikatakan rapat, rapatnya adalah rapat untuk ukuran. Jangan sampai masih ada yang sebetulnya bila diatur cukup untuk satu orang lagi. Jangan ada kosong. Wasyuddul khalal, kata Rasulullah, tutuplah kekosongan antar orang dengan orang dalam saf. Jadi tidak boleh kita renggang ya dengan tidak rapat gitu. Tidak boleh kita tidak rapat sampai ada sebetulnya celah untuk satu orang. Insya Allah dengan ukuran yang tidak terlalu rapat, setiap individu bisa menunaikan gerakan-gerakan dan posisi salat dengan tumak. Itu ya. Itu bagian tentang merenggangkan deh gitu ya. Paling lebar ya selebar bahu kita. Itu bagian kaki luar. Terus segitulah ya dari orang terus ke cara kaifiat menyimak tangan kanan pada tangan kiri. Jika diperhatikan pada prakteknya ternyata banyak cara yang dilakukan. Antara lain ada yang menggangkan tangan kanan di atas kiri di tengah-tengah hasta. Tengah-tengah hasta berarti begini Pak. Ini kan hasta. Kita sering melihat orang praktek begini. Ya. Tengah hasta. Ayah mempraktekkan memegang tengah hasta. Kemudian ada pula ada yang megangkan tangan pada sikut. Atau melepas ke dia. Ada Pak. Pernah ya Pak ya? Ada yang mempraktekkan seperti itu, jadi sampai memegang sikutnya. Ada pula yang megangkan tangan kanan pada pergelangan tangannya. Jadi pergelangan yang dipegang. Kalau ini tengah hasta, kalau ini sikut. Jadi nu praktek kieu nu kieu aya, Pak, nu saki aya.
Gitu yang sering kita perhatikan. Bahkan ada juga yang sekadar menempelkan, bukan megangkan tangan kanan pada tangan kiri, ieu mah siga anu haroream. Itu yang wah apa nempel ya unggul. Tapi memang kebanyakan sudah dipegangkan. Tapi masih ada yang begini. Asal nempel teh. Asal nempel. Mata kelamun nunutan aja gitu. Karena tidak dipegangkan. Kemudian dalam hal ini perlu dicari kejelasan apakah yang dimaksud itu seluruhnya hasta atau sebagian tertentu dari hasta. Itu karena makna hasta adalah dari ujung jari sampai sikut. Itu hasta. Dari ujung jari sampai sikut namanya satu hasta, atau dalam bahasa Arabnya zira. Kata-kata wado'a itu artinya secara bahasa menyimpan atau meletakkan. Tetapi dalam hal ini mananya adalah memegangkan, bukan hanya disimpan, tapi dipegangkan tangan kanan ke tangan kiri. Hal ini diterangkan oleh Imam Asy-Syaukani bahwa kawan-kawan Imam Asy-Syafi'i menegaskan yuqbidu bi kaffihil yumna, memegangkan dengan kaf. Kaf itu artinya tangan ujung jari sampai pergelangan, namanya kafun ini. Dari ujung jari sampai pergelangan kaf, dari ujung jari sampai sikut namanya zira atau hasta. Hau al yusra wa ba'da rusqihi wa sa'idiha. Rusqiha wa sa'idiha. Beliau memegangkan tangan kanan pada tangan kiri, sebagian pergelangan kepegang, serta sa'idnya, ya bagian yang terdekat ke pergelangan. Ini sa'id, Pak. Sa'id itu setelah pergelangan tangan ke sini. Kalau dari sini ke ini, sini hasta. Kalau dari sini ke sini, namanya tadi kafun. Tapi kalau sa'id adalah bagian lengan ini yang paling dekat ke pergelangan. Jadi pergelangannya kepegang sedikit, Pak. Dan sa'idnya kepegang. Ini sa'id. Nah gitu. Jadi kalau kita memahami hasta saja, maka prakteknya akan begini. Karena memang satu hasta itu dari ujung jari sampai ke sikut. Jadi nanti begini, Pak. Nah itu berarti mengamalkan hadis, hanya satu hadis. Bahwa Nabi menyimpan tangan kanan sampai ke zira, satu hasta. Padahal nanti ada riwayat-riwayat yang menerangkan lebih detail. Yang barusan saya bacakan, yaitu terpegang sebagian sa'id pergelangan, ruskun pergelangan dan juga sa'id. Jadi pergelangannya terpegang sedikit, lalu bagian besarnya bagian sa'id. Jadi begini, pergelangannya harus kepegang. Gitu ya. Allahu Akbar, pergelangannya kepegang. Di ulu hati, gitu kan ya tadi ya. Kemudian hal ini berdasarkan dalil sebagai berikut. An Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa bin Hujr, ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangan hina dakhala fi shalat, ketika masuk memulai salat, wa kabbara, dan mengucapkan takbir, tsumma tahaffa bi thawbihi. Kebetulan Nabi itu pergelangan baju kan, atau dalam bahasa nanti manset ya pergelangan itu besar, beliau suka melipatkannya. Tsumma wada'al yumna 'ala al-yusra, lalu menempatkan tangan kanan di atas kirinya. Rawahu Ahmad wa Muslim. Wa fi riwayat li Ahmad wa Abi Daud, tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala kaffihi al-yusra. Jadi sebagian kaf ada yang tersentuh, Pak. Warusqi artinya pergelangan tangannya, wasya'idi bagian tangan hasta yang dekat ke pergelangan. Jadi murid di bagian teh ada yang kepegang semua, Pak. Jadi yang tadi disebut kaf itu ini harus ada kenanya, Pak. Bagian kafun, bagian kafnya kena, pergelangannya kena, sa'id. Kafun, rusgun, sa'id. Kafun, rusgun pergelangan, sa'id. Jadi seolah-olah begini, rusgun ini adalah sentralnya. Ini harus kebagian, ini harus kebagian. Gitu Pak ya. Jadi begini. Nah. Kemudian pada hadis lain masih dari sahabat Wa'il bin Hujr diterangkan, wada'a yadul yumna 'ala dhahril yusra,
menempatkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri, fisolati qoriban minar rusyi, dekat dari pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangan selalu disebut Pak. Jadi harus ada yang kepegangnya. Asy-Syaukani, yang dimaksud adalah memegangkan tangan kanan pada pergelangan tangan kiri, sebagian punggung tangan kiri, serta sebagian sa'id. Sa'id adalah bagian tangan hasta yang dekat ke pergelangan. Dan hadis ini menunjukkan disyariatkannya menyimpan tangan kanan pada punggung tangan kiri, serta hal ini telah menjadi pegangan para ulama jumhur. Jadi cara praktek tadi, saya berdiri saja barangkali bisa kurang jelas. Ini namanya kafun kan? Dhahrul kaf, punggung tangan. Ini ruskun pergelangan, lalu disahid. Jadi ini harus tersentuh Pak. Pergelangan tersentuh. Nah, gitu kan? Simpan di ulu hati. Ini Pak ya, penuh ya. Dan ini adalah menjadi pegangan jumhur ulama. Itu ya. Jumhur ulama artinya hanya sebagian kecil saja yang melakukan dan memiliki praktek salat yang berbeda. Tapi hampir keumuman para ulama dari zaman sahabat, tabi'in dan seterusnya seperti itu praktek memegangkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Terus segitu tah. Lebat karena masalah ala sodri nusur haji dapat. Ya kita lanjutkan ya. Makna ala sodri dalam bahasa umum disebut di atas dada. Tentang hal ini banyak sekali praktek yang telah kita saksikan, antara menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusar, di atas pusar, atau di atas dada dekat lehernya. Gitu apa? Ada yang begini. Akhirnya jadi bukan megang Pak, bukan megangkan tapi menempel, jadi begini Pak. Banyak yang praktek begini. Karena mengartikan ala itu seperti seolah-olah buku di atas meja, sehingga posisinya di atas. Padahal kalau benar-benar mau di atas, seperti ala hadal daftar alal maktab, buku ini di atas meja, berarti harus di leher Pak. Bisa dipahami ya? Berarti jelas ala di sini bukan di atas, seperti di atasnya kalau kita berdiri di atas kursi, duduk di atas kursi gitu ya. Ana ajlisu alal kursi, saya duduk, pasti kita menduduki kursi sehingga kita di atasnya. Nah, ala sodri itu bukan begitu maksudnya. Bahkan ada yang melaksanakannya di samping seolah-olah menutup bagian lambung kiri. Walaupun cara seperti ini makin berkurang yang melaksanakannya. Ala sodri hadisnya sebagai berikut yang saya bacakan tadi. An Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala, dari Wa'il bin Hujr semoga Allah meridainya, ia berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu, saya salat bersama Rasulullah sallallahu. Wa wada'a, maka Nabi menempatkan yadahul yumna ala yadil yusra, yadil yusra, menempatkan tangan kanan di atas tangan kirinya, ala sadrihi, itu yang dimaksud Pak, di atas dadanya. Di dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut. Antawus qala, kana Rasulullah SAW yada'u yadahul yumna, menempatkan tangan kanan ala yadil yusra, di atas tangan kiri, thumma yashuddu bainahuma, menguatkan pegangannya Pak. Makanya tadi saya katakan bukan hanya sekedar menyimpan nempel Pak ya, tapi yashuddu bainahuma, menguatkan pegangannya. Jadi kalau menyimpan tangan itu bukan asal disimpan tapi dipegangkan. Pegangkan, dipegang. Yashuddu bainahuma. Ala sodrihi wa huwa fi sholat, sambil ditekankan Pak. Di bagian dada itu bukan hanya disimpan tapi ditekankan juga. Simpan KDT bukan nempel gitu tapi jadi sebagian dada itu agak ditekan. Allahu akbar. Nah gitu. Yashuddu bainahuma. Ininya dikuatkan, ininya dikuatkan. Itu cara Nabi menunjukkan keseriusan beliau dalam melakukan gerakan-gerakan sholat. Dipegangkan, lalu agak ditekankan ke bagian ulu hati. Kata-kata asaddu artinya dada. Ada yang mengartikan di atas dada itu dengan leher. Entah bagaimana jadinya, karena hadis lain diriwayatkan Abu Daud di atas, setelah dipegangkan, ditekankan, kalau leher capek Pak. Itu kata-katanya apa? Tsumma yashuddu bihima. Kata-kata al-sadri belum didapatkan keterangan yang lebih spesifik, karena dalam pengertian kita dada adalah rongga dada.
Oleh karena itu marilah kita perhatikan praktek sahabat yang senantiasa melihat Nabi SAW. Pada sebuah riwayat dari sahabat Abu Jabir Ad-Dabi diterima dari ayahnya mengatakan, An Ibni Jarir Ad-Dabi an abihi qala ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu yumsiku shimalahu. Saya melihat Ali mempraktekkan memegang tangan kirinya biyami dengan tangan kanannya ala rusqi wa surrah. Hadis ini nyatakan di atas pusar. Dengan keterangan ini jelaslah bahwa yang dimaksud dada ialah dada bagian bawah yang tepatnya di atas perut atau alias ulu hati. Hal ini sangat mudah diterima karena jika dada bagian atas sudah mempunyai nama tersendiri yaitu sadiyun alias susu apa? Dan kalau terlalu bawah pun namanya sudah perut, bahkan perut bagian atas. Dengan demikian pada hadis ini adalah dada bagian bawah dalam ulu hati yang berada di atas perut. Hadis ini berderajat hasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila dijadikan batasan untuk kata-kata as-sadr atau dada. Selain itu di dalam Al-Quran apabila didapatkan kata-kata as-sadr biasanya artinya adalah hati atau ulu hati. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu, ya ayatnya itu segitu ya. Oh iya, sebentar lagi. Memang didapatkan riwayat lain berupa fatwa sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah memfatwakan, dia berkata, akhdul akufi alal akufi tahta surah, memegangkan tangan kanan ke tangan lainnya tahta surah di bawah pusar. Saya bisa ayat sok praktek itu teh. Oh aja riwayatnya dari Abu Hurairah. Riwayat ini sangat lemah alias dhaif, baik riwayat Ahmad maupun riwayat Abu Daud, sebab pada sanadnya terdapat rawi yang sama yaitu Abdurrahman bin Ishaq Al-Kufi. Tentang rawi ini Ahmad bin Hambal menyatakan mengenai lemahnya dan Bukhari menyatakan rawi ini fihi nazar, rawi yang dhaif. Sedangkan Imam An-Nawawi menyatakan rawi ini dhaif berdasarkan kesepakatan para ahli. Jadi riwayat yang menerangkan bahwa menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusar selain hanya kata fatwa sahabat juga secara sanad riwayatnya dhaif. Kembali saja kepada yang pokok yang tadi sudah dijelaskan yaitu di ulu hati, di atas ulu. Sakit ulang Bapak Ibunya. Mangga pilih hebat dosa. Pertanyaan terakhir. Saya atau saya sakit cekak? Oh mangga. Tadi ketika ada riwayat orang kalau sudah di masjid meninggal itu kemudian Nabi pulang di kuburan. Ya. Pulang di kuburan. Iya. Jadi nanti memang peristiwanya juga ada beberapa ya Pak ya. Di dalam kitab hadis kita miliki selalu ada, bahkan judulnya adalah as-sholatu alal qabri. Jadi sholat mayit itu ada 3 karakter Pak. Yang pertama as-sholatu ala zahir. Istilahnya apa? Istilah para ulama. Jenazahnya benar-benar belum dikuburkan dan ada di hadapan kita. Sini disebut as-sholatu alal mayit, as-sholatu alal janazah, as-sholatu alal zahir. 3 bahasa. Jelas jenazahnya ada, belum dikuburkan. Yang kedua as-sholatu alal ghaib. Kita menyebutnya sholat gaib gitu ya. Sholat gaib itu adalah entah di mana lah mayitnya, yang penting tidak ada di tempat kita sholat. Yang ketiga as-sholatu alal qabri, yaitu menyalati jenazah yang sudah dikuburkan. Yang pertama sahabat tadi namanya kana yaqumul masjid, yang kesehariannya hanya bertugas membersihkan masjid dari kotoran dan sampah-sampah. Yang kedua ada sahabat Rasulullah diberitahu, itu pun setelah sebulan diberitahu. Rasul masih datang ke kuburannya lalu sholat. Yang paling lama yang pernah dilakukan oleh Rasulullah 8 tahun Pak, yaitu menyalati syuhada Uhud. Kan Nabi sepulang haji lah, Dzulhijjah, beliau akhir-akhir Dzulhijjah pulang ke Madinah beres haji Pak, karena beliau kan nafar akhir. Dalam perhitungan saya perjalanan Mekah Madinah saat itu yang ditempuh oleh Nabi kurang lebih kurang 8 hari. Bermalam dulu 1 malam di Dzulhullaibah, baru langsung besok pagi-pagi datang ke Madinah. Jadi kemudian tanggal 14 karena pada akhir itu Nabi 13 pagi umroh lagi istilahnya, dan Nabi sampai malamnya baru mengerjakan tawaf wada.
baru pulang. Nah, jadi kemudian tanggal 14 sama 8 lebih kurang 22 ya. Tanggal 22 sampai di Madinah. Nah, beliau masih sempat sampai Muharram sehat. Karena beliau masih sempat saum Muharram, yaitu tanggal 10 alias saum Asyura. Bahkan setelah saum, setelah berbuka, beliau mengatakan, kalau tahun depan saya masih hidup, saum Muharram tidak akan hanya tanggal 10 Asyura, saya akan tambah dengan tanggal 9. Tapi walam ya'til amul muqbil ya Rasulullah SAW, belum datang yang dicita-citakan dan direncanakan, yaitu kalau tahun depan saya masih hidup, saum Asyura ditambah dengan Tasumah tanggal 9. Jadi para sahabat saja yang mengerjakan, sehingga disebutnya sunnah amiyah, memang sudah direncanakan. Cuma Nabi saja yang tidak kesampaian, para sahabat mah kesampaian. Nah setelah itu Pak jadi sakit-sakitan. Beliau sakit sehat. Satu ketika agak baikan, ini mungkin semingguan sebelum kewafatan, beliau masih ngajak para sahabat ke Uhud. Ayo kita ke Uhud. Dalam pikiran sahabat hanya sejarah biasa, bawa mimbar. Mulai kaget para sahabat, masa ziarah bawa mimbar gitu buat apa? Berangkat saja. Ternyata setelah di situ Nabi berdiri di depan kuburan Makbarah Syuhada namanya. Para sahabat disuruh bersab di belakang semua. Fayusolli kama yusolli alal mayyit. Lalu beliau sholat jenazah seperti praktek sholat jenazah biasa. Dan itu kan Uhud tahun ketiga Pak. Nabi sholat itu tahun ke-11 menjelang kewafatan beliau, berarti sudah masuk ke Rabiul Awal ya. Rabiul Awal 8 tahun dan Nabi masih menyolatinya, padahal sahabat sudah 8 tahun lebih kurang dikuburkan. Jadi walhasil sudah kesepakatan para ulama, dan karena memang hadisnya banyak, peristiwanya juga bukan sekali, namanya as-sholatu alal qabri. Makanya dalam Bukhari, Muslim, kitab-kitab fikih seperti Nawawi Autor, Bulughul Maram, pasti yang begini ada. Namanya as-sholatu alal qabri. Jadi Bapak, Ibu, bila satu ketika datang ke tempat saudara kita, oh ternyata sudah dikuburkan, kalau bisa ya tinggal datang ke kuburannya lalu sholat. Posisinya kan masih kelihatan, bisa dipahami ya, posisinya masih kelihatan. Di mana kepala, di mana kaki, kan masih kelihatan Pak ya. Sehingga seperti mayit saja, kalau kita jadi munfarid atau imam, berarti oh ini jenazah laki-laki, kita akan berdiri di dekat kepala. Kan gak susah ya, masih kelihatan kan. Dan kalau jenazahnya perempuan, kita dekat perutnya. Begitu Pak, namanya as-sholatu alal qabr. Itu ya Pak ya. Kalau saya yang karena tahunya dari dulu sudah sering. Kemarin yang terakhir sebelum Ramadan dikasih tahu ya ibu-ibu wahajah yang saya kenal dengan baik. Lalu saya beritahu, tapi saya ngajar dulu, secepatnya saya naik motor ke Lembang Pak. Apa ke Lembang ke gunung deh Pak, ke Pugur Ibu. Hati-hati kita Lembang kalau Pugur, aduh nyang. Sudah lama tarat kontak gitu. Nah, ternyata banyak yang dari Tasik, yang dari baru datang Pak. Akhirnya kami berjamaah di atas. Kebetulan masih luas gitu pelataran kuburannya. Namanya as-sholatu alal qabri. Ada as-sholatu alal mayyit atau alal zahir, as-sholatu alal ghaib, dan as-sholatu alal qabri. Nah ini kalau tadi mempelajari bahasa Allah kan tadi di atas ya. Ternyata semua ini tidak ada yang aktif di atas. As-sholatu alal ghaib, coba gimana Pak kalau dari yang di atas? Menyalati di atas yang gaib. Engkau gaib tapi di atas kan lebih banyak. Nah berarti maksudnya menyalati jenazah yang tidak hadir di tempat. Kita sholat di sini, yang dikuburkannya di Garut. Nah biasanya karena memang kita tidak bisa pergi ke Garut. Nah gitu. Sakitulah Bapak Ibu, alhamdulillah wajahna ilmu tak cantik saya diteraskan karena ngabubur. Sabar. Aku lupa lihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Selasa kemarin kan ada yang bertanya tentang musafir boleh tidak cukup. Saya suka kalau ada 3 pendapat, 3-tiganya saya muat dulu, analisis hari seperti apa, sampai kenapa kita memilih salah satu pendapat, mencoba kita arahkan. Namanya kalau dalam bahasa fikih itu turukul istinbat,
metodologi memahami hadis sampai kita mengerti mengapa kita memilih pendapat. Seperti tadi Pak ya, ada yang di bawah pusar, di atas pusar. Saya jelaskan semuanya. Lalu kenapa kita jatuh pilihannya kepada memegangkan tangan kanan dan kiri di atas pergelangan, ditekankan di atas ulu hati. Jadi metodologinya dan dalil-dalilnya insya Allah. Silakan Bapak Ibu nanti biasanya yang memerlukan kenapa kalau kita sabar boleh duhur Pak, tetapi tetap diusahakan lebih baik Jumat. Saya kalau hari ini mau duhur saja, bisa hanya ngajaran duhur pada Jumat Pak, dina kaya sehat, sabar. Biasanya kalau duhur hari Jumat kan kalau kita sakit nih, boleh pada satu ketika sedang sabar kita memilih duhur. Jumat afdol, duhur mafdul namanya. Kalau mafdul ini terbaik, ini baik. Sama-sama sunnah Rasulullah SAW. Nah penjelasannya ada di buku ini, yang memerlukan silakan ke Tuan Beni, gitu ya. Demikian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.